yang hadir hari ini siapa? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita belajar hari ini, silahkan rapihkan tempat duduknya masing-masing. Periksa sampahnya, ada sampah di lagi? Ada. Ada. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini bertema menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat melafazkan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Yang kedua, siswa dapat menganalisis isi kandungan atau hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Sebelum kita masuk ke tema atau materi pembelajaran, silakan kalian lihat atau amati dari gambar yang disediakan di laptop. Silakan amati gambar terlebih dahulu. Silakan amati. Sudah? Apa yang kalian dapat lihat dari gambar ini? Siapa yang bisa? Ya, bisa. Interaksi manusia, bagus. Yang lain? Siapa? RP, apa RP? Menghasilkan duit. Ya, bisa jadi, betul, tepat. Menghasilkan duit. Siapa lagi? SK, apa SK? Jual beli. Ya, betul, jual beli. Reno? Dagang sayuran. RP, apa RP? Menghasilkan duit. Menghasilkan duit. Betul. Ya. Gambar ini merupakan muamalah ataupun proses interaksi hubungan antar manusia. Kita masuk ke materi kita, menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Jujur adalah sikap yang mulia, sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur merupakan fondasi dan pelengkap keimanan seseorang muslim. Apa yang disebut muamalah? Muamalah adalah proses atau hubungan interaksi antar sesama manusia. Jadi seperti Saskia dan Elsa berbicara itu merupakan muamalah, interaksi antara manusia. Apa saja sifat bentuk jujur dalam muamalah? Yang pertama, tidak berbohong kepada kawan. Yang kedua, tidak mencuri barang milik kawan. Yang ketiga, tidak menyampaikan berita yang belum asli kebenarannya. Apalagi tidak mencuri. Ya. Selanjutnya, sekarang kita belajar mengenai hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah. Bapak boleh baca hadisnya? An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba'sarat tujjar innakum qad walaitum amran halakat fihi umamus salifatun mi'yalu wal mizan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ya, sekarang kita membaca hadis dengan bersama-sama. 1, 2, 3. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maksarul tujjar innakum qad walaitum amran halakat fihi umamu salifatul mi'yalu wal mizan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang
yakni takaran dan timbangan. Sekarang kita membaca hadis dengan bersama-sama. 1, 2, 3. An Ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maksaral tudda innakum qad walaitum amran halakat fihi umamu salifatul mi'yalu wal mizan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Sudah bisa membaca hadisnya? Ya. Sekarang kita belajar mengenai kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Hadis ini diawali dengan kata ya maksarul tujjar. Hadis ini peringatan bagi para pedagang. Ya maksarul tujjar innakum qad walaitum amron halakat. Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan fihi umamus salifatun, menghancurkan umat terdahulu, mi'yan wal mizan, yakni takaran dan timbangan. Jadi hadis, isi kandungan hadis ini yaitu peringatan bagi para pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang dagangannya. Di sini disebutkan sesungguhnya kalian telah menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu. Siapakah umat terdahulu itu? Yaitu umat Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, di mana kaum Madian pada saat itu melakukan kecurangan dalam berbagai kecurangan di dalam dagangannya. Contoh, menakar timbangan tidak sesuai dengan apa yang didagangkan. Misal beras 1 kilo tetapi hanya ditimbang 8 on. Itu adalah sebuah kecurangan. Jadi tidak boleh. Pada saat itu kaum Madian atau umatnya Nabi Syuaib itu dilaknat oleh Allah dengan bala bencana berupa gempa bumi dan hawa panas, dan mereka mati di rumahnya masing-masing. Ada banyak Quran, di dalam Quran yang menyebutkan kita untuk jujur dalam berdagang. Contohnya Quran surah Al-Isra ayat 35, ayat artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, dan itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, selanjutnya apa sih penyebab dari para pedagang itu melakukan kecurangan? Penyebab para pedagang melakukan kecurangan yaitu karena untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kerugian orang lain. Contoh seperti apa? Seperti tadi, menjual mangga yang sudah busuk, menjual ayam yang sudah mati kemarin, menakar timbangan seperti beras 2 kilo dibilang 2 kilo tetapi hanya 1,5 kilo dijual para pedagang dengan harga yang sama. Itu merupakan sebuah kecurangan. Selanjutnya apalagi contohnya? Contoh pedagang online. Pedagang online itu menunjukkan gambar yang luar biasa bagusnya. Kita berminat karena melihat gambar yang bagus. Ketika kita beli barang sampai di rumah, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang gambar. Itu merupakan sebuah kecurangan. Kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam berdagang, karena itu dilaknat oleh Allah SWT. Semoga kita tidak melakukan. Ya. Sudah paham tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah? Nah, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Bapak ada tugas
memberikan tugas. Di sini ada karton, 2 karton. Yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna putih. Di sini warna kuning bertuliskan hadis, tulisan hadis, Arab hadis. Yang warna putih artinya. Nanti setiap siswa dibagikan satu, mendapatkan satu, dan nanti siswa mengurutkan, menempel di depan. Di sini ada lem untuk menempelkannya di depan. Baik, sudah paham tugasnya? Paham? Nah, baik. Skip ya? Sudah dapat? Ya, silahkan tempel ya, sudah mendapatkan kartonnya. Dimulai dari warna kuning yaitu hadisnya. Silahkan. Yang pertama siapa? Ya, tuh. Selanjutnya siapa, urut siapa? Silakan. Ya, urutan siapa lagi? Ya, selanjutnya urutan siapa? Ya, betul. Selanjutnya artinya siapa? Ya. Ya, selanjutnya selanjutnya yang terakhir. Ya, tuh. An ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masalah tuzza innakum qad walaitum amran halakat fihi al-umam salifatul fityal wal mizan. Betul. Sudah paham ya? Materi kita menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah, kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Sudah paham materi kita hari ini? Sudah, baik. Sebelumnya sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah? Sudah paham? Sudah. Ya, hari ini kita belajar menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi belajar lagi hari ini kita belajar bahwa dalam muamalah, dalam hubungan sesama manusia kita harus bersikap jujur. Baik, bagus. Jika sudah paham dengan materi kita hari ini, sudah cukupkan pelajaran kita hari ini tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah. Selanjutnya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita membaca surat pendek yaitu Al-Asr. Bisa? Silakan. Bismillah.